Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi'ulumih, wala'allaka ta'damu ijtima'a hadhil khisal. Rasanya sulit mengumpulkan orang yang memiliki semua sifat yang sudah disebutkan sebagai kriteria seorang kawan yang baik. Ya kan, beberapa waktu kita bahas bahwa agama itu mengatur kalau mencari kawan maka yang pertama lihat adalah akalnya. Orang ini akalnya, berpikirnya panjang apa enggak, atau bahasanya akalnya pintar apa enggak. Yang kedua kan kemarin kriteria kawan itu adalah orangnya, akhlaknya baik apa enggak. Yang pertama nyari kawan tuh yang pintar, dua yang akhlaknya baik, tiga orangnya bukan orang fasik, yang keempat orangnya bukan orang yang hubbu dunia, yang kelima orangnya jujur. Nah, lima itu kata Imam Al-Ghazali, wala'allaka ta'damu ijtima'u hadhil khisal fi masakinil madarisi wal masajid. Rasanya sulit mencari orang yang mengumpul akan sifat-sifat itu. Di mana mencarinya sulit? Fi masakinil madaris, di tempat-tempat penuntut ilmu, di pesantren, di majelis taklim, wal masajid, di masjid-masjid sulit mencari orang yang mengumpul sifat yang lima ini. Logika kita kalau di masjid aja nyarinya susah, di majelis taklim, di pesantren nyarinya susah, apalagi di tempat selain masjid. Artinya nyari kawan di majelis taklim itu yang benar-benar sampai ngumpul ada lima sifat itu sulit. Ya, jangankan di tempat yang lain, ini disebut oleh Imam Al-Ghazali di masjid dan di majelis-majelis taklim. Artinya kadang-kadang orangnya pintar tapi akhlaknya kurang baik. Kadang-kadang akhlaknya baik, orangnya kurang pintar dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang mengumpul lima itu orangnya pintar, akhlaknya baik, orangnya saleh, tidak hubung dunia, lalu orangnya jujur. Ini zamannya Imam Ghazali sulit mencari, apalagi zaman kita. Imam Ghazali nyebut tempatnya kata-katamu masakinul madaris, tempat menuntut ilmu. Artinya di pesantren, di majelis taklim sulit nyari orang yang seperti ini. Wal masajid, di masjid apalagi zaman kita tempatnya misalnya nyarinya teman kayak gitu, maaf ya, misalnya di pasar, di kantor, hampir bisa dikatakan nggak akan ketemu. Nah, lalu solusinya apa menurut Imam Al-Ghazali? Fa'alaika bi ahadin amrayni, maka hendaklah engkau melakukan satu dari dua cara. Kita nggak mungkin hidup nggak berkawan, yang benar-benar nggak mungkin. Kemudian fa'alaika bi ahadin amrayn, maka kalau mencari yang mempunyai lima karakter, lima kriteria yang disebut ini sulit, maka kata Imam Al-Ghazali kemudian lakukan satu dari dua cara. Immal uzlah, yang pertama bisa jadi dengan melakukan uzlah wal infirad, dan menyendiri. Fa inna fiha salamatuka, maka sesungguhnya di dalam bersendiri itu keselamatan bagi engkau. Langkah pertama, artinya nyari kawan yang kayak itu tadi sulit, maka bahasa kitanya jangan terlalu banyak berkawan, jangan terlalu banyak bergaul. Ini cara pertama. Ya, tapi saya bilang tadi di kita sulit. Sayyid Amin Qutbi, seorang wali kutub di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau
beliau adalah guru dari para guru, maksudnya orang-orang alim, kemudian berguru banyak kepada beliau di Makkah Al-Mukarramah. Ketika ditanya salah seorang muridnya, ya Syekh, untuk bisa selamat dunia akhirat apa amalannya? Ini orang dulu tanyanya gini, kalau datang ke kiai ke ulama nih, amalan selamat dunia. Kalau orang sekarang datang ke kiai, apa datang cari amalan apa? Pak Kiai, ada amalan nggak supaya kaya? Kata kiainya, saya juga nggak kaya. Ya kan? Orang dulu kalau datang ke kiai tanyaannya sama satu tuh, supaya selamat dunia akhirat. Amalannya apa? Kalau selamat dunia akhirat, dunia selamat berarti apa namanya? Enak nggak hidupnya? Karena selamat, kata Sayyid Amin Qutbi, kalau mau selamat di zaman ini amalannya kemudian as-sukun wa nuzulul buyut hatta ankamu. As-sukun, banyaki diam, wa nuzulul buyut, banyaki di rumah, hatta ankamu, sampai mati. Ya. Jangan banyak ngomong kalau nggak ada manfaatnya, satu. Yang kedua, banyaki di rumah kalau nggak perlu. Jadi di rumah aja itu bukan karena corona, karena pengen selamat dunia akhirat. Kita kemudian di rumah karena takut, iya kan? Sampai kemudian stay at stay at home. Jadi stay at home itu adalah amalan ulama kita zaman dahulu. Bukan karena ada corona stay at home, ya. Itu amalan supaya hidupnya selamat dunia akhirat. As-sukut, jangan banyak bicara kalau nggak ada manfaatnya. Waluzumul buyut, banyak di rumah, jangan terlalu keluar kalau nggak ada gunanya. Hatta antamun, sampai bila itu dilakukan sampai mati. Artinya seumur hidup kalau nggak penting ya diam, kalau nggak perlu jangan keluar rumah. Jadi sekarang ganti, bukan karena corona, di rumah aja, stay at home, kemudian di rumah aja. Kenapa? Ingin selamat dunia akhirat. Dunia akhirat selamat, ya selamat corona, ya selamat neraka. Jadi di rumah aja tuh amalan orang soleh. Kalau sekarang orang soleh, orang salah ya di rumah, sama kan? Nggak tahu sekarang orang soleh ke orang salah kan karena ada namanya. Wah, kalau corona ini kemudian nanti hilang, wah, iya kan? Iya. Ingat itu kemudian. Cuma kita terbalik di akhir zaman ini. Kayaknya kalau nggak ngomong tuh nggak pintar kelihatannya, iya kan? Di akhir zaman ini kalau diam kelihatannya bodoh. Padahal itu yang selamat. Dalam kitab Manhajus Sawi, syarah usul tariqah Sa'adah Ba'alawi, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith mengatakan, orang diam ini kata beliau pasti selamat sudah. Seandainya kemudian yang diomongkan orang salah, dia gak tanggung jawab. Seandainya yang diomongkan benar, dia ikut dapat mendengar kebenaran. Gak ada ruginya diam itu. Cuman kita ini nafsunya gede. Kalau ngumpul itu, kalau nggak ngomong rasanya nggak kompak kenceng jawabannya, ya sama ya kalian. Orang kalau kira misalnya itu nggak ada manfaat, diam itu mulia. Diam itu mulia. Apa dilihat orang bodoh tapi di hadapan Allah selamat, daripada ngomong terus kelihatan dipandang orang pinter tapi di hadapan Allah celana. Ayo coba pilih mana. Ini zaman dulu Sayyid Amin Qutbi ditanya apa amalan selamat dunia akhirat, kata beliau banyak diam, banyak di rumah. Tapi jangan salah paham, begitu banyak di rumah besok kerja lagi kemudian, wah, bukan
bukan begitu artinya kalau memang harus keluar ya keluar, tapi kalau sekira-kira ada apa-apa di luar mendingan diru. Dan ini kata Imam Al-Ghazali solusi akhir zaman. Kenapa jadi solusi akhir zaman? Karena nyari kawan yang benar-benar sesuai aturan agama itu sulit. Coba bayangkan cari kawan yang orangnya pintar, akhlaknya baik, orangnya soleh, orangnya gak cinta dunia, orangnya jujur, di mana coba? Atau perempuan ya misalnya, ada perempuan nih orangnya cantik, pintar, apalagi akhlaknya baik, orangnya solehah, gak cinta dunia, orangnya jujur. Coba sebut di mana ada? Gak usah muridnya, gurunya yang duluan. Tapi sulit, makanya solusinya kata Imam Ghazali, fa'alaika bi ahadin amrain, maka lakukan pilihan salah satu dari dua jalan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, immal uzlah wal infirad fa inna fiha salamatuka. Jangan banyak bergaul, lebih baik banyak di rumah karena itu lebih selamat. Saya nggak bisa kalau di rumah aja. Ada cara yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali kemudian, wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika bi qadri khisalihim. Nah, atau kalau mau berkawan juga, kalau di rumah banyak di rumah nggak kuat, apa bahasanya tuh yang nggak betah teman-teman. Di rumah aja kemudian, kalau rumahnya gede kan masih mending ya, lantai 7 kan, pagi di lantai 7, nanti sore lantai 3 kan, malam di lantai 6. Kalau kita kan bolak-baliknya mana? Iya kan? Yang bikin bosan itu kan babnya di situ deh. Kalau orang yang rumah gede itu kan dia bosan-bosan di dapur, dia ke ruang tamu, ya kan? Bosan-bosan di ruang tamu, dia di kolam renang. Lah kita bosan di kamar ke kamar lagi, bosan di kamar ke kamar lagi, kan gak selesai urusannya kan? Nah, ayo ada solusi yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Apa solusinya? Berkawan sesuai kepentingan kita, tujuan kita berkawan apa? Ya, artinya lihat kawan itu yang sesuai dengan hajat kita di dalam pertemanan itu. Ada hajat apa kita? Diantarlah, maka hendaklah engkau ketahui kata Imam Al-Ghazali, annal ukhuwah salasatun, persahabatan, pertemanan itu kemudian karena 3 hal. Ya, persahabatan, pertemanan itu karena 3 hal. Akhun li akhiratika fala tura'i illa din. Yang pertama persaudaraan karena urusan akhirat. Misalnya kawan di majelis taklim, kawan penuntut ilmu agama, kawan di masjid, kawan di mushola, kawan apalagi, pokoknya urusan-urusan akhirat. Artinya berkawan dengan dia itu karena sama-sama babnya, tujuannya akhirat, urusan agama kemudian. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali kemudian, fala tura'i illa din, gak usah memperhatikan yang lain, satu aja perhatikan. Kemudian dia orang ini kemudian senang gak, atau dia ini kalau memang ini alim gak di bidang agama. Perhatikan urusan agama aja di dirinya. Kalau kita memang kemudian berkawan itu untuk urusan agama atau urusan akhirat. Jadi kalau kita misalnya mau ke majelis taklim, kita mau ibadah, mau akhirat, jangan pikir kawan saya ini kemudian jujur gak, kawan saya ini hubung dunia gak, lihat dia kemudian dia agamanya kelihatannya secara zahir baik gak. Kalau dia kemudian agamanya baik, ya sudah, itu aja udah ya. Jadi ada berkawan itu dalam urusan bidang akhirat. Nah, kalau kita mau keluar berkawan, yang kita keluar itu tujuannya saat keluar itu untuk urusan agama, maka cari orang yang memang juga kemudian di dalam dirinya ada himmah, ada semangat urusan agama. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali,
Wa akhir lidunyaka fala tura'i fihi illa al-khuluqal hasan. Yang kedua, berkawan tujuannya urusan dunia. Bekerja, gak mungkin bekerja sendiri kan? Pasti kemudian perlu kawan. Ya, entah kawan dalam bentuk apapun, maka kemudian yang jelas perlu kawan. Kata Imam Ghazali, kalau urusan dunia maka cari kawan tuh khuluqul hasan, jangan memperhatikan yang lain, yang penting akhlaknya baik. Karena kita berkawan itu tujuannya tadi bukan untuk urusan akhirat, bukan urusan, minta maaf lah bahasanya agak kasarnya mungkin, minta maaf, kalau kita untuk bekerja, kawan kita bekerja, gak usah milih-milih dia sholat nggak, kemudian dia nggak, wah kalau urusan kerja yang penting orangnya akhlaknya baik. Mengetahui orang akhlak baik kemarin caranya, kemudian dia lihat ketika dia marah, ketika dia emosi, bisa nggak dia bahasa kasarnya gini, kalau berkawan urusan dunia, asal orangnya akhlaknya baik, nggak emosian aja, udah kawan sudah. Karena kalau mencari nanti misalnya mau minta maaf lah, minta maaf benar. Misalnya Pak Ustadz Saryono misalnya mau renovasi musola nih, nyari misalnya tukang yang kemudian harus sholat 5 waktu misalnya gitu kan, kira-kira ketemu nggak? Hah? Dapat nggak? Yang penting akhlaknya baik, karena urusannya urusan bekerja. Artinya kalau kita urusan bekerja, minta maaf ya, minta maaf. Karena kenapa begitu Imam Ghazali ngajarinya? Karena di zaman sekarang ini nyari yang kumpul semuanya sulit. Nyari yang kumpul, orangnya soleh, akhlaknya baik, gak hubung dunia, orangnya jujur, orangnya pintar, sulit. Maka kata Imam Ghazali, kalau kamu mau berkawan saat itu, mau menunaikan hajat agama akhirat, maka cari orang yang memang urusan agama. Misalnya kita mau belajar taklim, ya cari orang yang memang ahli di bidang agama. Kalau kita mau urusan dunia, perlu pekerjaan, kerjasama dalam urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat agamanya nyari-nyari sulit. Kalau bisa ya itu sudah, kalau bisa memang itu yang ideal. Kalau bisa, tapi kalau enggak, kata Imam Ghazali, tidak untuk urusan dunia, yang penting akhlaknya baik sudah. Oh dia kan nggak sholat, kalau bisa diingatkan ya syukur, kalau tidak bisa ya sudah. Paham nggak maksudnya? Yang penting misalnya orangnya bekerja jangan curang. Kalau curang berarti akhlaknya nggak baik. Jangan misalnya orangnya kemudian lagi ya curang dan lain sebagainya, orangnya kemudian pemarah dan lain sebagainya. Nah itu kemudian berarti akhlaknya nggak baik. Kalau akhlaknya baik, tapi kan dia agamanya nggak baik, kita berkawan dengan dia maksudnya tujuannya adalah dalam urusan dunia. Nah ada solusinya. Imam Ghazali luar biasa. Padahal kemudian berapa ratus tahun yang lalu Imam Ghazali kemudian sudah masa hidup beliau, tapi ilmunya sampai saat ini masih relevan, kata orang zaman sekarang, masih bisa dipakai. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kalau sulit menemukan kawan yang lima-limanya kumpul, maka kita berkawan urusan apa? Kalau urusan agama, cari kawan yang memang sama-sama semangat dalam urusan. Kalau kemudian kawan kita itu aja sulit, misalnya kemudian minta maaf lah, kawannya ustaz itu kemudian begitu misalnya mau benerin mobil, mau benerin motor, bisa nggak? Ya. Entah-entah ustaz segala-galanya kan nggak bisa juga kan? Atau kawannya tukang bengkel aja, begitu bulan puasa dan lain sebagainya urusan ibadah nggak bisa jadi kawan. Jadi lihat kita keluar itu keperluannya untuk apa? Kalau keperluannya untuk agama, maka kawan kita pilih orang yang memang juga sama-sama tujuannya agama. Perlu dunia, kemudian cari kawan yang memang kuncinya, walaupun mungkin agamanya gak bagus, tapi dia urusan akhlaknya baik. Orangnya ramah, gak emosian, orangnya kemudian gak curang, orangnya amanah saja, kemudian
Ya, minta maaf lah. Kadang-kadang orang yang kita lihat nakal-nakal ini justru mereka dalam urusan berkawan ini lebih ini loh. Minta maaf ya. Misalnya waliyadzubillah, jangan sampai, ini contohnya, kadang-kadang mereka tatoan. Anggap aja misalnya, pokoknya urusan agama jelek lah, minum-minuman, tatoan dan lain sebagainya. Tapi dia urusan urusan berkawan ini kadang-kadang mereka lebih paham daripada orang-orang yang kelihatannya agamanya baik. Mereka tuh kadang-kadang kalau lihat kawan nggak rokok satu mereka bisa gantian kan. Coba orang di musola nih kalau kawannya nggak merokok, mau nggak kita? Ya kan? Nah, artinya apa? Benar kata Imam Ghazali, kalau urusan dunia ya cari yang akhlaknya baik. Kalau urusan agama ya cari yang urusan agama. Nah, yang ketiga ada lagi, wa akhun litastaniza bihi fala tura'i fihi illa salama min syarrihi wa fitnatihi wa khabshihi. Keluar itu bukan urusan agama, enggak urusan pekerjaan, enggak. Kalau bahasa sekarang apa nih ya? Cuman untuk senang-senang aja apa bahasanya? Refreshing ya. Apa kalau bahasa yang model-model remaja yang kongko-kongko itu apa namanya sih? Ya nongkrong-nongkrong kok gitu lah. Kemudian, nah, nggak ada kepentingan dunia, nggak ada kepentingan akhirat, agama. Apa yang diperhatikan? Kemudian yang penting kita orang yang urusan agama nggak bisa diharap. Maaf ya, dia mau nggak sholat, nggak puasa, nggak apa. Yang kedua akhlaknya jelek. Tapi kita berkawan keluar itu cuma pengen sekedar nongkrong. Nah bahasanya gitulah ya, pengen sekedar nongkrong. Maka kata Imam Al-Ghazali yang harus dijaga adalah agamanya nggak diperhatikan karena sulit, lalu urusan akhlaknya jelek. Maka yang dijaga apa? Fala turai, maka jangan memperhatikan kecuali kita selamat dari kejahatannya, dia selamat, kita selamat dari fitnahnya, dan kita selamat dari kejelekannya. Minta maaf lah, sekedar nongkrong, sekedar kawan nongkrong yang kemudian sesekali kemudian kawannya minta maaf, contohnya maling atau pemabuk tadi. Kalau pemabuk kan jelas sudah kemudian maaf ya, dari sisi agama dilarang, dari sisi akhlak orang mabuk itu baik nggak? Jelas nggak baik. Nah kita berkawan dengan dia tapi nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada urusan pekerjaan, nggak ada urusan agama. Maka kata Imam Al-Ghazali yang penting kasarannya kita jangan ikut ke bawah mabuk, itu aja sudah. Dan kita jangan bahaya berkawan karena dia mabuk. Itu ya kalau kita bisa selamat. Arti selamat itu kita nggak ikut jelek, kita nggak jadi korban kejelekan, dan kita berkawan bukan untuk tujuan agama dan tujuan dunia, maka nggak apa-apa. Cuman kemudian diingat itu sekedar untuk nongkrong sekedarnya.